Mari tunduk kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih karena kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami untuk datang bersekutu memuji memuliakan namamu. Kami telah memuji-muji namamu ya Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan dengan semua pujian kami, terutama hati yang terarah kepadamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah. Agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Horas. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan bagi kita untuk sekali lagi beribadah, memuji, memuliakan namanya. Hari ini kita sudah menyanyikan banyak pujian dan seperti tema, kalau nanti lihat saya siapkan satu PowerPoint buat kita. Tema hari ini adalah Yesus, nama di atas segala nama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sebentar lagi kita sudah masuk dalam minggu ini, pekan suci biasanya disebutnya. Dimulai dari Minggu Palma hari ini, nanti masuk kepada Kamis Putih. Lalu kemudian dilanjutkan dengan Jumat Agung, lalu kemudian nanti masuk Sabtu Sunyi, lalu kemudian Minggu Paskah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya waktu belajar sejarah sedikit, ternyata di dalam gereja yang jauh lebih penting kelihatannya adalah kebangkitan Kristus. Karena itu kalau saudara perhatikan, baru pada tahun 313 gereja merayakan Natal. Yang lebih dulu dirayakan oleh gereja sebenarnya adalah Paskah. Kenapa kita ibadahnya hari Minggu? Apa yang kita ingat? Kebangkitan Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu rajin ke gereja, 1 tahun rayakan 52 kali Paskah. Ya. Tambah hari ini 51 ya. Ada kredit tambah 1 lagi saudara. Jadi mungkin karena Natal itu dekat akhir tahun ya. Ada sale, jadi memang lebih meriah kelihatannya. Tapi di dalam tradisi ternyata Natal baru dirayakan kemudian. Karena kalau saudara perhatikan, Natal itu juga gini ya. Kalau kita ketemu orang Januari pun masih ngomongnya selamat Natal. Saya mau tanya nanti, waktu bicara selamat Paskah kayaknya cuma minggu besok ya. Ya, hari itu aja ya. Setelah itu kalau ketemu orang ya sudah selamat ketemu begitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, semua pendiri agama punya hari kelahiran. Tapi hanya Yesus yang punya hari kebangkitan. Amin. Itu yang membuat kita berbeda. Natal memang penting. Tetapi Natal tidak pernah menjadi Natal yang berarti tanpa Paskah. Easter proves that Christmas was real. Saya mengutip kalimat pendeta Dr. Stephen Tong. Yesus bangkit menjadi pengharapan terbesar bagi kita. Juga membuat kita berbeda dengan semua agama lain. Pendiri-pendiri agama masih berada di dalam kubur. Kuburnya disakralkan, dijadikan museum yang besar. Tapi kuburannya masih berisi saudara. Tapi kuburan Yesus beda. Karena kuburnya masih terisi, hati pengikutnya kosong.
Karena kubur Yesus kosong, maka hidup dari pengikutnya terisi. Karena dia sudah keluar dari kubur, sehingga dia bisa berada di hati setiap kita. Puji Tuhan. Saudara, kembali kalau kita mengingat ya, siapakah Yesus? Who is Jesus? Who is this Jesus? Maka bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, saya dengar Bapak almarhum pendeta Mengapul Sagala berulang kali mengkhotbahkan ini ketika saya mahasiswa. Karena beberapa kali dalam ibadah maupun juga kami belajar kitab Filipi, dia mengkhotbahkan bagian ini. Dan seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, juga betul-betul menyadari apa yang dilakukan Yesus. Maka kita harus melihat apa yang terjadi di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Mari kita lihat sama-sama. Bapak Ibu yang bawa kitab suci atau handphone suci. Sekarang sudah di HP semua ya. Mari lihat, saya sudah tuliskan juga ayatnya. Tapi kalau terlalu kecil di depan, mohon Bapak Ibu Saudara bisa membaca di HP masing-masing atau di Alkitab. Saya baca ayat 5. Saya mohon secara khusus saya minta panitia saya mulai dari ayat 5 ya. Karena panitia kasihnya ayat 6. Tapi ayat 5 saya pikir penting untuk kita lihat sama-sama. Ayat 5 saya baca, ayat 6 saudara baca, kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya, ini tema kita ya, nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca firman-Nya tapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Filipi berbeda dengan kitab-kitab yang lain tulisan Paulus. Kenapa? Biasanya Paulus menulis karena ada masalah di dalam jemaat. Tetapi surat Filipi walaupun juga ada sedikit masalah di pasal 3 nanti, tapi Filipi ini menjadi ungkapan Rasul Paulus yang bersyukur karena dia menerima bantuan dari jemaat Filipi. Jadi jemaat Filipi itu unik sekali saudara. Mereka dikatakan jemaat yang miskin tapi kaya dalam kemurahan hati. Karena itu di dalam situasi yang sulit yang mereka alami, mereka juga mendukung jemaat di Yerusalem yang waktu itu mengalami kelaparan. Dia ingat gitu ya, gereja induknya itu Yerusalem. Sehingga ketika kelaparan di Yerusalem, gereja-gereja kumpul dana termasuk gereja Filipi. Padahal Paulus bilang, Paulus tadinya pikir ya sudahlah Filipi ini cukup miskin, gak usahlah ikut kasih persembahan. Tapi Filipi di dalam 2 Korintus 8 dikatakan mereka justru meminta berikan kami kesempatan untuk membantu jemaat yang kesusahan yaitu Yerusalem. Nah menarik sekali kalau perhatikan di dalam Filipi 2, Paulus mengutip beberapa penafsir mengatakan ini syair kristologis atau satu pujian yang waktu itu mungkin sering dinyanyikan dan fokusnya adalah kepada Kristus. Nah itu yang nanti Bapak Ibu bisa lihat ya dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Dan apa yang mau ditekankan di sini? Saudara perhatikan Filipi 2, 5 sampai 11 adalah salah satu bagian Alkitab yang memuat tentang kerendahan hati Kristus.
Bagian ini merupakan suatu contoh yang luar biasa dari kerendahan hati Kristus sebagai teladan bagi semua orang yang percaya dan mengikutinya. Saudara, ini PR seumur hidup. Kita semua perlu belajar kerendahan hati. Tidak ada dari kita yang sudah rendah hati ya. Kalau misalnya ada Bapak Ibu tiba-tiba ngomong, waduh, Amang Pendeta, saya sudah rendah hati. Oh, sudah lagi tinggi hati saudara itu ya. Ini pelajaran seumur hidup, nggak ada tamatnya. Nanti tamatnya di surga ya, wisudanya di sana. Bapak Ibu Saudara, mengapa kerendahan hati nanti Bapak Ibu lihat sedikit ya. Saya katakan tadi nggak banyak masalah, tapi ada masalah. Salah satunya masalah antara, ini maaf lah ya, nanti lihat Filipi 4 ayat 2. Ayo lihat sebentar lah ya. Nanti dibilang saya mengada-ngada lagi ya. Filipi 4 ayat 2. Mari kita lihat ada dua nama muncul di situ. 1, 2 ya. Eudia ku nasihati dan Sintika ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ada dua perempuan yang nampaknya waktu itu sedang bertikai. Saya tidak tahu gara-gara apa ya. Mungkin gara-gara kostum paduan suara. Itu kan biasanya sumber pertikaian ya. Saya nggak tahu. Tapi dua perempuan ini nampaknya pemimpin jemaat. Karena namanya disebut khusus saudara. Perhatikan sebentar ayat yang ketiga. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka. Mungkin sudah maki-makian sampai nggak mau lagi duduk sebelahan ya. Karena mereka telah berjuang. Jadi lihat saudara, mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Berarti ini orang-orang yang ikut mission trip. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara, ada sedikit masalah di jemaat Filipi. Ada pemimpin perempuan, dua orang kayaknya sedang bertikai. Sehingga kalau saudara perhatikan, yang Paulus bicarakan di sini, dia mengangkat kerendahan hati Kristus yang harusnya menjadi teladan. Ayolah Eudia, Sintika saling merendahkan diri. Dan siapa teladannya? Yesus. Saudara, makanya di dalam Alkitab kita melihat ini namanya teologia tugas. Doktrin tidak hanya demi doktrin. Doktrin disampaikan demi satu tugas. Supaya kalau orang bilang dia mengerti doktrin itu, dia akan menghidupi dalam kesehariannya. Ada gereja sibuk sama doktrin. Lalu kemudian doktrin dijadikan bahan perdebatan. Yang satu lebih ngerti, yang satu lebih ngerti. Tapi kemudian gak ada perubahan hidup. Paulus tidak asal mengajar doktrin. Dia ajarkan supaya kamu teladani kerendahan hati Kristus. Karena itu, coba lihat ya, ayat 5. Jadi setelah nanti Bapak Ibu baca di rumah ya, ayat 1 sampai ayat yang keempat itu. Makanya Paulus kemudian tuliskan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya selalu ingat, Amang Pendeta Mengapul Segala bilang itu bahasa aslinya satu kata itu. Tapi terjemahan Indonesia berusaha menjelaskan sampai dia katakan pikiran dan perasaan. Karena bahasa Inggris pun hanya satu kata. Have the same mindset. Indonesia saya sudah cek juga terjemahan baru, sudah ada TB2 ya. Masih menggunakan dua kata ini. Pikiran dan perasaan. Mengapa saudara? Karena ya kita mengerti itu menyatu ya. Kalau Bapak Ibu lihat tiba-tiba ada misalnya direktur bank. Tiba-tiba nyapu di depan halaman kantornya. Langsung yang muncul apa? Kita berpikir kenapa dia lakukan itu? Kira-kira apa perasaannya? Jadi waktu Paulus sebelum masuk ke ayat 6, 7, 8 sampai ke bawah. Paulus mau mengatakan begini. Hendaklah kamu yang diteladani bukan merendahkan dirinya saja. Tapi perhatikan pikiran dan perasaannya. Karena bicara merendahkan diri. Ada juga orang mau begitu ya.
Saya ketemu satu orang, dia bilang, saya ngajari anak buah saya dengan apa? Saya lakukan sesuatu supaya mereka malu. Pernah begitu? Ya. Jadi saya kasih teladan lah, datang lebih awal, nyapu. Saya pernah datang persekutuan, padahal maaf ya, saya kan hanya tanda kutip melayani mahasiswa, tanda kutip. Tapi ketika anak mahasiswa lihat saya angkat kursi, mau persekutuan waktu itu, saya angkat kursi langsung, abang jangan angkat kursi bang. Saya pikir, wah tinggi sekali posisi saya sampai angkat kursi pun gak boleh. Banyak orang mungkin melakukan sesuatu, tetapi yang Paulus mau soroti bukan hanya Yesus yang datang ke dalam dunia turun begitu rupa. Tetapi Paulus mau mengatakan, perhatikan, kalau kamu mau kayak Yesus maka kamu harus meneladani, punya pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kerendahan hati bukan masalah sekadar tindakan, tetapi motivasinya apa? Motivasi yang terdalam. Karena itu waktu saudara perhatikan kerendahan hati Kristus, disinilah kita ketemu sama inkarnasi ya. Saya tidak tahu bagaimana saudara menghayati inkarnasi. Allah jadi manusia. Bukan hanya jadi manusia, waktu dia jadi manusia dia mengambil posisi yang paling rendah. Sebagai hamba. Allah jadi manusia. Seorang penulis berusaha memberikan gambaran Allah jadi manusia. Dia bilang kira-kira seperti apa ya? Ini seorang teolog perempuan namanya Marva Dawn. Imagine if the shoemaker would become a shoe. Pembuat sepatu jadi sepatu. Itulah pencipta jadi ciptaan. Sulit tidak masuk akal kita. Maka perhatikan yang digambarkan di sini bukan hanya tindakan itu, tetapi apa yang melatar belakangi hal itu. Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Karena kita nggak mungkin meneladani Allah jadi manusia, kita bukan Allah. Kita cuma manusia. Maka perjalanan kehidupan Yesus di dalam dunia, sejak dia lahir sampai ke Golgota. Waktu kita lihat semuanya, saudara dan saya harus meneladani mindset apa yang dimiliki oleh Yesus. Ada satu ilustrasi atau satu dekorasi. Sekarang sudah nggak terlalu dekorasi ya, sejak kita ada banner-banner gini ya. Dulu kan lama itu seksi dekorasi, cari bambu, kertas-kertas apalah ya, koran di itu bikin gua-guaan begitu ya. Saya ingat pernah satu kali dekorasi Natal yang paling saya ingat karena itu sangat sederhana di zaman itu, tapi paling berkesan saudara. Dekorasinya kayak apa? Kira-kira begini kalau saya gambarkan ya. Di sebelah kanan panggung atau sebelah kiri saudara ya, sebelah kiri panggung ini itu ada palungan. Lalu paling sebelah kanan ada salib. Lalu ada jalan panjang yang datang di palungan itu tujuannya cuma ke salib. Waktu saya lihat itu sampai hari ini berkesan ya. Itu dekorasi sebenarnya waktu saya tanya kenapa dekorasinya simple banget gitu ya. Karena seksi dekorasinya sakit. Biasa begitu ya. Ibu Masron merasakan lah ya, MC sakit ya ibu yang ganti ya. Jadi ternyata dalam kesederhanaan justru bisa memberikan satu gambaran yang sangat jelas. Inkarnasi Yesus ke dalam dunia adalah sebuah peristiwa yang terjadi dengan tujuan yang jelas. Yesus tidak datang untuk study tour, bukan. Yesus nggak datang ke dunia jalan-jalan. Aduh surga hitam-hitam semua, putih-putih ya, datang ke dunia lihat yang hitam-hitam gitu. Yesus tidak datang ke dalam dunia untuk studi tour, studi banding. Dia datang untuk satu tujuan yang jelas. Salib menjadi tujuannya. Karena itu waktu Paulus mengangkat hal ini, dia katakan lihat apa yang jadi pikiran Kristus. Saudara, saya waktu dapat gambar ini, menarik ya. Ini siluet hidup Yesus. Ya. Dari lahir, kanak-kanak, melayani, pikul salib, mati disalib, bangkit. Numpang tanya saudara,
Di mana Yesus bilang sudah selesai? Salib ya. Dia nggak bilang udah selesai di palungan ya. Coba bayangkan kalau dia tiba-tiba ngomong, udah selesai, lari kali itu ya. Gembala-gembala ada anak kecil bisa ngomong ya. Karena tujuannya jelas, dia datang untuk satu tujuan yang jelas, menjadi hamba. Dia memberikan nyawanya. Sehingga kalau saudara perhatikan, dia tidak mengatakan sudah selesai. Ketika dia selesai memberi makan 5.000 orang, apakah Yesus ngomong sudah selesai? Tidak. Dia tidak datang untuk kasih kita makan saja, kita butuh makan. Kalau sudah selesainya pas di situ, waduh saudara, kita nggak selamat, gendut iya. Yesus tidak katakan sudah selesai. Setelah dia jalan di atas air, sudah selesai. Dia datang bukan buat akrobat. Dia datang untuk satu tugas yang jelas. Karena itu kalau perhatikan apa yang terjadi, nah sedikit kita lihat saja karena nanti fokusnya di nama ya. Tapi kalau saudara perhatikan dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Dia menyerahkan haknya untuk orang lain. Ini memang satu pengajaran yang cukup sulit. Banyak teolog yang menuliskan tentang ini. Ini disebut sebagai kenosis teori. Pendeta Mangapul Sagala sering juga menjelaskan. Jadi mengosongkan diri. Maka ilustrasi yang paling sederhana saya pikir adalah Yesus bukan berhenti jadi Allah, bukan. Karena ada pertanyaan begini, waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia kan mengosongkan diri. Nah, dia mengosongkan diri dari mananya? Dari kealahannya? Kalau dia mengosongkan diri dari kealahannya, berarti waktu dia di dalam dunia, dia bukan Allah. Sehingga itu tidak cocok dengan teologi kita. Kenosis tidak bisa dijelaskan dengan tuntas oleh pikiran kita yang terbatas. Saya lebih menerima penafsiran yang mengatakan begini. Kita bukan Allah. Jadi kalau kita berkata Allah mengosongkan diri dari apa? Kecuali kita sama-sama Allah dalam kekekalan. Kalau kita sama-sama Allah, terus kita lihat, oh ini dia sebelum datang ke dalam dunia. Lalu kemudian dia datang ke dalam dunia. Begitu kita lihat di dunia, oh dia mengosongkan diri dari 1, 2, 3, 4. Maka para teolog mengatakan lebih tepat bukan mengosongkan diri dari apa. Tapi mengosongkan diri jadi apa. Itu wilayah diskusi kita. Kecuali kita sama-sama kekal dengan Allah, kita kenal baik ya. Lalu kita bilang, oh saya tahu dulunya dia begini. Waktu dia datang dia mengosongkan diri dari apa. Tetapi dia mengosongkan diri jadi apa? Menjadi manusia. Sehingga dia tetap Allah yang menjadi manusia. Dan konsekuensi Allah jadi manusia, dia melepaskan haknya. Ini mirip kayak contohnya begini saudara ya. Anggaplah ada dosen di kampus. Anggap di kampus UI ada dosennya. Atau di Parapat lah. Di Parapat kampus kita Trinity. Dosen dapat rumah misalnya di dalam lingkungan kampus. Tetapi ketika dosen itu tidak mengambil haknya untuk tinggal di rumah itu. Dia tinggal di luar kampus. Maka dosen itu tetap dosen. Yang terjadi dia melepaskan haknya. Nah, jadi secara sederhana diskusi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus menyerahkan haknya. Bayangkan saudara, bagaimana mengerti Yesus Maha Tahu lalu dia jadi manusia? Kadang-kadang kita suka iseng mikirnya gini ya. Kira-kira kalau Yesus Maha Tahu, ya ini kita sedikit teologi praktis ya. Ini kuliah dogmatika 1. Kalau Yesus Maha Tahu, waktu dia jadi manusia, waktu dia masih kecil, Tuhan Yesus tahu nggak bahasa Indonesia? Kalau bilang tidak, langsung dia nggak Maha Tahu dong. Kalau tahu bahasa Indonesia, tiba-tiba Yesus ngomong sama temennya di Israel, piala ini nggak jadi loh di Indonesia. Aduh, sedih kali hidup kita ya.
Yesus tahu komputer nggak 2000 tahun lalu? Tahu? Enggak. Ya nggak tahu dong, nggak maha tahu dong. Nah, kita sih melihatnya Yesus menyerahkan haknya untuk tahu. Karena dia mengambil rupa manusia, dia mengikuti perkembangan. Yesus itu bukan anak yang tiba-tiba masih umur segitu udah khotbah. Tidak. Yesus belajar berjalan. Yesus belajar bicara. Yesus belajar mengenal apa yang ada di sekitarnya. Maha tahu, tetap kita meyakini dia Allah yang maha tahu. Tapi konsekuensi inkarnasi dia membatasi dirinya untuk tahu. Dia bergantung kepada Bapanya. Tahu apa yang Bapanya mau dia tahu. Demikian juga nanti dengan kemahahadirannya. Tuhan Yesus maha hadir? Yes. Tetapi dia membatasi untuk ada di daerah Palestina. Sehingga saudara ini memang agak sulit kita mengerti kalau kita katakan dia mengosongkan dirinya dari apa. Kita tidak tahu, tapi yang kita tahu dia mengosongkan dirinya sehingga banyak haknya untuk bisa ada di mana-mana. Haknya untuk tahu segala sesuatu. Dia melepaskan haknya. Itu satu hal yang luar biasa kalau kita perhatikan. Maka kita pun harusnya belajar meneladani Yesus. Dan apa yang terjadi kemudian kalau saudara lihat ayat 8. Dia taat sampai mati. Taat sampai mati. Dan inilah taat penuh berapapun harga yang harus dia bayar. Saudara sekali lagi saya selalu ingatkan kita ya. Kenapa dia taat sampai mati? Apa cuma gagah-gagahan? Makanya Paulus tadi ingatkan. Miliki pikiran dan perasaan. Lihat. Dia lakukan tindakan itu. Tindakan yang sungguh luar biasa menunjukkan ketaatan, ada harga yang harus dibayar. Ini gambar-gambar kita akan lihat minggu ini ya. Pasti diputar-putar di gereja ya. Banyak mama-mama sudah gitu ya. Kalau bawa anak kecil juga ini kan di atas 18 tahun ya. Anak kecil kita tutup matanya padahal banyak juga yang nunjukin ya. Dan ini semua penderitaan yang sangat luar biasa. Nanti kita lihat di akhir. Apa tujuan semuanya ini? Dia tidak cari pujian manusia. Dan karena dia tidak cari pujian manusia, saudara, maka kita lihat Allah sangat meninggikan dia. Jadi kerendahan hati Yesus itu kerendahan hati untuk apa? Bukan untuk dirinya. Tetapi untuk kita manusia. Dia taat sampai mati, dia lepaskan haknya untuk kita. Saudara, ada orang merendahkan diri, itu model papan loncat. Jadi dia merendahkan diri, makin dia rendah supaya naiknya lebih tinggi. Ting gitu ya. Ayo nyanyi, aduh aku gak bisa nyanyi, dalam hati paksa lagi dong, aku gak bisa nyanyi. Jadi gitu ya, itu rendah hati papan loncat. Gak bisa nyanyi aku, gak bisa. Nyanyi lah nantilah. Waduh paksa 2 kali lagi nih, mau nih. Begitu udah mau ikut, begitu dia ikut suaranya paling bagus lagi ya. Begitu suaranya bagus terus kemudian, baru tahu kan. Awalnya rendah hati kan. Oh aku gak bisa, jangan aku dalam hati akulah gitu ya. Saudara, banyak orang merendahkan diri supaya naik lebih tinggi. Bukan untuk orang lain tapi buat dirinya sendiri. Yesus katakan no. Paulus menganalisa pikiran dan perasaan Yesus. Kerendahan hatinya bukan fake. Tapi demi orang lain yang dikasihi. Jadi kira-kira Yesus nasihati sama Eudia, Sintika. Kalian berdua coba rendahkan hati yang fokusnya orang lain. Jangan gitu ya, kalau dia gak tegur duluan aku juga gak negur. Emang di mana dia beli kebayanya itu? Bagusan punya aku. Kadang-kadang kan gitu ya. Dulu tetangga kami, saya kan kos di Depok Bapak Ibu ya waktu kuliah. Ada ibu haji ya depan kosan kami. Ibu itu
satu pagi gitu ya, dia lagi duduk selonjoran sambil tidur gitu ya di bale-bale di depan kosan kami. Jadi itu rumahnya dia, dan biasa kalau anak kos lewat tuh, ya kita waktu itu bingung kan, ibunya lagi tidur gitu ya. Tapi teman saya bilang, tegur nggak? Akhirnya udahlah, tegur aja lah. Misi Bu Haji gitu ya. Terus tahu nggak Bapak Ibu, tiba-tiba dia bangun. Kirain kagak negor. Aduh, manusia begitu ya. Ternyata dia nunggu. Kita juga udah mikir, tegur nggak ya. Saya ingat banget kalimat itu sampai hari ini ya. Kirain kagak negor. Aduh Bapak Ibu sekalian, jangan rendah hati model begitu ya. Pikiran dan perasaan Yesus membuat tindakannya sangat murni. Tapi kalau pikiran dan perasaan kita dengan berbagai hal kita bungkus, kelihatannya rendah hati, tapi sebenarnya di dalamnya kita sedang meninggikan diri. Bukan itu. Itu justru akan menimbulkan konflik. Dan perhatikan, dalam situasi inilah kita diminta, hendaklah dalam hidupmu bersama miliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Di rumah tangga juga gitu Bapak Ibu ya. Ya kadang-kadang memang gitu ya, ada anak cerita sama saya. Saya bingung lihat papa mama saya gitu ya. Saya bilang udah berapa lama menikah? Ya papa mama ya sudah sekitar 25 tahun married. Dia anak keberapa gitu ya. Saya bilang ya gitulah. Memang selama pernikahan pun kita saling kenal ya. Sampai kadang-kadang ada juga yang bisa ngomong begitu. Tiba-tiba mamanya ngomong sama anaknya, saya gak kenal tuh papa kamu tuh kayak apa. Ya ampun udah 25 tahun. Mama gak ngerti deh papa kamu. Terus papanya juga ngomong, saya lebih gak ngerti mama kamu. Jadi ya makin kenal pikiran dan perasaan. Ya, bukan cuma tindakan Bapak Ibu. Murnikan lagi motivasi kita. Dalam rumah tangga juga kita suka gitu kan. Pengen bales dah, merasa deh istri gua gitu ya. Jadi tindakan tapi sebenarnya motivasinya apa? Membuat dia lebih sengsara. Rasain loh gitu kan. Pikiran dan perasaan kita harus selaras dengan Kristus. Bukan untuk kita tapi untuk orang lain. Karena itulah kalau saudara melihat di dalam kebangkitan Kristus setelah dia mati. Ini juga teorinya macam-macam. Ada yang bilang Yesus gak mati. Makanya perhatikan Alkitab memberi catatan Yesus benar-benar mati. Karena kalau nggak benar-benar mati, nggak mungkin bangkit. Yesus kan bukan pingsan ya. Kalau Yesus pingsan maka kita memperingati hari kesiuman, bukan kebangkitan. Karena dia mati maka kita memperingatinya kebangkitan. Yesus bukan siuman saudara ya. Digoyang-goyang 3 hari, udah sore ya gitu ya. Enggak saudara. Makanya kalau saudara perhatikan, tanpa kebangkitan salib nggak ada artinya. Nah saya mau sedikit sekarang masuk melihat kebangkitan sebelum kita masuk ke nama ya. Ini kalimat malaikat. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret, malaikat pun jelas. Karena nama Yesus tuh bukan cuma Yesus ya. Ini menarik, Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Jadi ini langsung menggugurkan teori salah kubur. Karena ada yang bilang perempuan GPS-nya nggak nyala kan. Pagi-pagi yang datang perempuan kan ke kubur itu. Begitu sampai ke situ, salah kubur. Tapi dengar kalimat malaikat. Malaikat kan nanya, jangan takut. Kamu mencari Yesus? Yesus mana? Marga Aha. Mesti jelas kan? Yesus dari Parapat misalnya ya. Yang matinya kenapa? Ketabrak onta? Enggak, ini yang matinya disalibkan. Jadi betul di sini kuburnya. Perhatikan, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Bahkan lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Yesus sungguh-sungguh mati. Dia sungguh-sungguh dikuburkan. Dan karena itu, dia sungguh-sungguh bangkit. Ini sedikit pelajaran teologi lagi Bapak Ibu ya. Kadang kita pikir gini, matinya Yesus kalah dia. Lalu bangkitnya menang. Jadi kayaknya Yesus 1-0 sama iblis ya. Begitu kah? Saya dulu mikirnya begitu waktu masih kecil ya.
Yesus mesti mati dulu, kalah dulu, gitu ya. Terus bangkit, wah mampus kamu semua, aku sudah bangkit. Ternyata tidak demikian. Waktu kita pelajari teologi Kristen, saya kutip kalimat pendeta John Stott. Kita tidak seharusnya menganggap salib kekalahan dan kebangkitan kemenangan. Bukan itu. Karena kemenangannya juga sudah terjadi di salib. Saudara lihat ayatnya, saya tidak usah baca semua. Kolose 2 menunjukkan dengan memakukannya pada kayu salib, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dia menang. Lalu bagaimana kita melihat salib? John Stott kasih usul. Begini loh cara lihatnya. Di salib itu kemenangan terjadi. Dan bangkit itu di-endorse. Ya, the resurrection, the victory endorsed, proclaimed, and demonstrated. Betul, dia sudah bangkit. Dan karena dia bangkit, kita punya keyakinan bahwa apa yang terjadi di kayu salib, yang adalah kemenangan itu, benar-benar terjadi. Saudara jangan melihat Yesus kita pernah kalah ya. Yesus gak sempat kalah. No, dia tidak pernah kalah. Dia Tuhan yang menang. Dan karena itulah Paulus memberikan sebuah pemahaman menarik tentang nama. Nah, di sini tema kita ya. Otoritas yang diberikan kepada Yesus yang bangkit. Itulah sebabnya. Menarik ya. Yesus turun sampai paling bawah. Allah bawa dia sampai paling atas. Kadang kita kebalik ya. Makin lama kita melayani Tuhan, kita merasanya makin jangan-jangan makin sombong juga ya. Dulu anak bawang ya, di persekutuan jadi kolektan, penyambut tamu. Kadang-kadang kita lihat karir rohani kita kayak naik kelas ya. Nanti naik ya, mulai jadi tim, bantu-bantu. Mulai jadi pengurus, makin naik. Nanti makin naik lagi. Jadi kadang-kadang tanpa kita sadari, makin lama kita melayani Tuhan, makin sombong kita. Kita merasa sedikit di bawah Yesus. Sedikit di bawah Yesus. Makanya tadi waktu nyanyi lagu Pak Sagala, Tuhan Yesus ku sadar ku lemah. Tuhan Yesus, makin lama kita ikut Tuhan, harusnya makin begitu perasaan kita ya. Makin Tuhan kok aku ini gak layak sebenarnya. Tapi engkau yang melayakkan aku. Makanya seorang penulis Henry Nouwen mengatakan, manusia di dalam dosa selalu berusaha untuk naik. Tuhan justru dia turun. Dari surga kau turun ke dunia. Kau ambil rupa seorang hamba. Kau biarkan dirimu dicaci maki. Kau bahkan rela disalibkan bagiku. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Menarik saudara ya. Bahwa yang mengaruniakan itu adalah Allah sendiri. Sang Bapa. Mengaruniakan kepada anak nama di atas segala nama. Mirip kayak orang Batak kali ya. Namanya ada artinya ya Bapak Ibu ya. Orang Batak mirip Israel atau Israel mirip orang Batak? Siapa yang duluan? Semua nama ada artinya. Ternyata waktu saya lihat latar belakangnya ya. Di dalam budaya timur dekat kuno, ancient Near East, nama dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan berharga. Jadi bukan cuma orang Batak ya. Nama adalah simbol dari karakter, kuasa dan wibawa seseorang. Karena itu, memberikan kehormatan kepada seseorang dengan menyebutkan namanya di atas nama-nama yang lain. Di undangan aja kalau salah urutannya bisa jadi masalah ya. Siapa yang paling atas kan? Nomor berapa dia? Nah ternyata mirip nih. Merupakan sebuah tindakan yang sangat besar. Jadi kalau kita mengerti apa artinya nama di atas segala nama. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah yang paling mulia, paling agung, paling dihormati dari semua yang ada di seluruh kosmos ini. Kosmos artinya seluruh
universe ini. Seluruh dunia, bumi ini. Dialah yang paling agung, paling mulia, paling dihormati. Saudara, sebutkan nama apapun. Si iblis, Yesus nama di atas segala nama. Sebutkan nama raja yang paling berkuasa, sebutkan nama orang yang paling masyhur, Yesus nama di atas segala nama. Saya nggak tahu ini benar atau tidak, tapi ada katanya pendeta, ini bercanda kali ya. Pendeta kalau ngusir setan, dia bilang gini, dalam namaku keluar kau setan. Kok gitu ya? Saya waktu dengar begitu. Soalnya dia bilang, kalau kau nggak keluar dalam namaku, ku panggil bosku. Ya. Jadi poinnya adalah nama, kayak ada rankingnya ya. Tapi nama di atas segala nama dialah Yesus, nama di atas segala nama. Dan bersyukur saudara, Yesus yang bangkit itu. Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Namanya berkuasa. Jangan dicoba di rumah ya Bapak Ibu ya. Aku pakai namaku dulu ya. Kalau setannya bilang aku gak kenal siapa kau. Kenalan dulu nanti kita. Nah, saya kutip kalimat dari pendeta Christopher Wright. Dalam satu bukunya Tafsiran Filipi dia bilang begini ya. Saya pikir ini sangat menarik. Dia katakan ketika kita mengakui Yesus adalah nama di atas segala nama, itu berarti kita juga mengakui bahwa tidak ada hal lain yang dapat memberikan arti dan makna pada hidup kita. Kita tidak bisa menemukan makna dan tujuan hidup dalam kekayaan, dalam popularitas, atau kekuasaan dunia. Hanya Kristus yang dapat memberikan kita makna dan tujuan sejati dalam hidup ini. Karena hanya Dia yang memberikan hidupnya untuk kita. Saya garis bawahi kalimat terakhir ya. Kristus berikan kita makna dan tujuan sejati. Karena justru awalnya Dialah yang sudah memberikan hidupnya untuk kita. Kalau saudara merayakan Paskah, kiranya saudara merayakan Yesus yang adalah nama di atas segala nama. Yang kuasanya tidak tertandingi. Sehingga apapun pergumulan kita, saya tahu tidak ada yang mudah. Tapi bukan berarti saudara dan saya kalah dengan pergumulan itu. Panggil nama ini. Nama di atas segala nama. Yesus. Jadi saudara sebagai penutup, apa yang ditegaskan melalui kematian dan kebangkitan Yesus? Melalui karya penebusan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya dari kubur, kita sebagai umatnya mendapat keselamatan dan hidup yang kekal. Saya pikir ini yang sangat berbeda. Kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan maut dan dosa, karena Kristus telah mengalahkan keduanya. Yesus memberikan kepada kita hidup yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan, ini kalimat dari satu buku, saya lupa persis tapi saya kutip di sini ya. Melalui kebangkitan Kristus yang hidup kembali, Dia memberikan kita kuasa atas segala kecenderungan dosa. Ketika kita mengizinkan Dia mengendalikan hidup kita. Paskah harusnya membawa kebebasan bagi kita. Tapi juga kebangkitan Yesus ini memberikan pengharapan. Because of Jesus, there is always hope, even in the darkest moment of your life. Pendeta Timothy Keller. Karena Yesus yang bangkit tentunya, selalu ada pengharapan. Saya ingat berkali-kali Pak Pendeta Mangapul Sagala berkhotbah tentang kebangkitan. Because he live, we can face tomorrow. Manusia itu kan siklus hidupnya sederhana saudara ya. Lahir, hidup, mati. Itu aja, lahir, hidup, mati. Tapi ketika Yesus bangkit, maka kematian bukan akhir. Tapi itu adalah gerbang menuju kehidupan kekal yang Allah janjikan. Kenapa? Karena Dia sudah bangkit. Maka kita pasti bangkit. Bapak Ibu masih berdiri di gereja Pengakuan Iman Rasuli.
mengakui kebangkitan orang mati, kebangkitan daging, kebangkitan tubuh. Itulah iman kita. Bagi kita kematian bukan akhir. Lahir, hidup, mati. No, tidak selesai di situ. Lahir, hidup, mati, bangkit, dan hidup kekal. Itu iman kita. Itu Paskah yang harus saudara dan saya bagikan. Studi kita akan berbeda. Bagi anak-anak kita, kalau mereka alami kebangkitan Kristus, beda. Studinya meninggikan Tuhan. Tidak menjadi anak-anak yang terbiasa empang ya. Ini generasi empang, maunya enak dan gampang. Tapi kita bukannya anti teknologi, tapi mari kita pakai dengan baik, dengan bijak. Kalau Yesus bangkit, maka pergaulan juga berbeda. Bukan pergaulan mempermalukan Tuhan, tapi serius mempermuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, apa artinya kalau Yesus nama di atas segala nama? Ada yang berbeda? Kita tidak cari makna hidup dari pekerjaan. Kita sangat senang, bersyukur pekerjaan kita. Kita doakan, kita kerja baik-baik. Tapi bukan itu harga diri kita. Karena itu ketika harus memilih, mau jujur atau mau korupsi. Kita tahu, nama di atas segala nama. Itu yang kita bawa dalam keseharian kita. Yang lagi pacaran, indahnya hidup ini, gitu ya. Ada kalimat kecil di bawah, true love waits. Ini save it until marriage. Hati-hati. Jangan sembarangan. Ada orang buka kado sebelum ulang tahun ya. Tunggu merit dulu ya. Baru buka kado. Sehingga akhirnya hidup rumah tangga juga kiranya mengalami perubahan. Kalau betul Yesus yang bangkit itu ada di hidup kita. Dialah nama di atas segala nama. Dia bertakhta di hidup kita. Maka hidup saudara dan saya harusnya menunjukkan beda. Saya tutup dengan slide ini. Paskah bukan sekadar perayaan, tapi Paskah adalah perubahan. Beberapa kali kalau lagi Natalan gitu ya, biasanya MC-nya ngomong begitu. Karena beberapa kali saya waktu itu mimpin Natal gitu ya. Setelah semua acara selesai terus MC-nya bilang, baik saudara, kita tiba pada acara puncak kita malam hari ini, yaitu makan malam bersama. Bukan khotbah saya. Maksudnya, makan malam ya. Makanya saya suka bilang gitu ya. Kalau Paskah, kalau Natal hanya membawa perubahan berat badan, salah kita rayakannya ya. Nah hari ini juga buat Paskah ya. Tapi Paskah biasanya jarang makan-makan ya. Natal kayaknya yang diusahakan kali ya. Kalau bisa catering semua, mama ini bikin teri, mamanya si ini bikin ubi tumbu ya. Tapi Paskah biasanya sederhana. Tapi Paskah yang sesungguhnya bukan sekadar perayaan kita. Semua acara Paskah kita hadiri. Nanti di kantor ada, di gereja ada. Tapi kiranya hidup yang meninggikan nama Yesus kita bawa dalam hidup kita. Selamat Paskah saudara. Tuhan memberkati kita. Saya rindu kita boleh berdiri, kita nyanyi satu lagu yang sederhana. Tadi tidak sempat kita nyanyi karena cuma lagu pengantar saat teduh ya. Tapi saya yakin kita hafal yang terutama di dalam hidup ini. Mari nyanyikan dari hati yang terdalam, katakan yang terutama di dalam hidup ini. Meninggikan nama Yesus. Mari ingat lagi karyanya yang luar biasa. Dan mari serahkan hidup kita yang cuma satu kali ini bagi Dia. Mari dengan lembut katakan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan katakan haleluya, haleluya,
Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Mari dengan lembut, kalau Bapak Ibu mau menaruh tangan kanan di dada kita, nyanyikan dari hatimu sebagai doa kita kepada Tuhan. Kalau hari ini kita merayakan Yesus yang sudah mati tapi bangkit, kemenangannya kita alami, itu bukan hanya fakta sejarah, tapi biarlah jadi pengalaman iman kita yang seumur hidup saudara dan saya mau berjalan di dalam nama di atas segala nama itu. Mari yang wanita nyanyikan, yang pria berdoa. Yang wanita katakan haleluya. Yang pria berdoa terus kepada Allah. Serahkan hidupmu, bawa nama itu di dalam keseharian kita. Yang perempuan boleh berdoa, mari kita yang pria nyanyikan pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau. Mari bersama-sama katakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sebelum kita doa penutup, kita akan nyanyikan lagi refrein lagu ini. Kata saya kita ganti dengan nama kita masing-masing. Katakan di hadapan Tuhan, saya berkata, Alex mau cinta Yesus. Sebutkan nama Bapak Ibu Saudara. Serahkan namamu kepada nama di atas segala nama. Sebagai janji kita yang mengalami kebangkitannya. Alex mau cinta Yesus. Katakan nama masing-masing. Haleluya, haleluya. Lebih lembut lagi. Haleluya. Sebutkan nama kita. Alex mau cinta Yesus. Oh haleluya, haleluya. Sebutkan nama kita masing-masing. Sebutkan lagi nama kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi. Haleluya. Tuhan, terima kasih banyak. Kau mendengar setiap seruan kami. Kami yang hari ini merayakan Paskah,
Tapi kami yang juga hari ini berkata kami mau meninggikan nama-Mu. Dan kami berdoa kalau kami juga masih ada yang hidup dalam ketidaktaatan, Tuhan murnikan, sucikan kami. Kalau kami selama ini mempermalukan nama-Mu Tuhan, kami mohon ampun. Dan kami berdoa hari ini Tuhan, kami rindu meninggikan nama-Mu di sepanjang hidup kami. Karena Engkau Allah yang sudah memberikan segalanya bagi kami. Terima kasih. Hari ini biarlah ada perubahan, bukan sekadar perayaan. Karena setiap kami berjumpa dengan Kristus yang sudah mengubah hidup kami. Dan kami bersyukur, berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.